Pernah nggak lo ngerasa ada yang ngintip dari gelap? Ada yang manggil nama lo, tapi lo yakin nggak ada orang di sana? Malam ini gue bakal cerita kejadian nyata yang bikin bulu kuduk lo berdiri. Tentang seorang arwah penasaran. Seorang korban bunuh diri yang nggak bisa tenang. Dan gudang tua yang menyimpan rahasia gelap. Siap-siap, karena kisah ini bukan sekadar cerita horor biasa. Hari itu seharusnya sama saja seperti hari-hari biasa. Aku datang sebagai penjaga malam baru di area pergudangan pinggir kota di sebuah desa bernama Cijati, Jawa Barat. Tempatnya cukup terpencil, jauh dari keramaian, dikelilingi kebun bambu yang meranggas dan semak liar. Meski suasana siangnya terasa biasa saja, entah kenapa, sejak pertama kali aku menginjakan kaki di area itu, tengkukku terasa dingin, seolah ada mata tak kasat mata yang menatapku. Anehnya, aku malah merasa tertantang. Din, gue cuma mau ngingetin, kalau malam jangan jalan ke belakang, kata Pak Sardi, penjaga lama yang hari itu sedang briefing aku yang baru masuk kerja. Suaranya berat dan nadanya seperti orang yang memperingatkan sesuatu yang serius. Belakang mana maksudnya, Pak? Tanyaku sambil memeriksa senjata senter di tanganku. Pak Sardi tidak langsung menjawab. Ia menunjuk lurus ke satu area jauh di balik tiang-tiang pabrik tua yang sudah berkarat. Di sana berdiri sebuah bangunan rendah dari kayu hitam kusam, dikelilingi pagar kawat usang. Gudang tua itu terlihat berbeda dari bangunan lain, lebih gelap, lebih muram, seakan menolak keberadaan manusia. Itu gudang lama, sudah ditutup, kita dilarang mendekat, katanya pelan. Kenapa? Ambruk? Bahaya? Tanyaku sambil mencoba tetap cuek. Bahaya iya, jawabnya, tapi bukan karena mau ambruk. Ada yang masih tinggal di sana. Aku spontan tertawa kecil, tapi melihat wajah Pak Sardi yang tetap serius membuat tawaku mati. Maksud Bapak ada orang? Bukan orang, jawabnya pendek. Aku terdiam sesaat. Pak, jangan bercanda. Saya kerja malam, nanti kebawa pikiran. Justru itu, jangan terlalu berani. Jangan sok menantang. Kalau ada yang kamu dengar atau lihat, pura-pura nggak tahu. Paling penting, jangan pernah jawab kalau ada yang manggil nama kamu dari arah gudang itu. Aku mengerutkan dahi. Lah, kalau ada orang beneran manggil gimana? Pak Sardi menatapku lama sebelum akhirnya menjawab. Bukan orang yang manggil. Kalimat itu mengendap di kepalaku sepanjang sore. Tapi aku mencoba berpikir logis. Gudang itu memang terlihat menyeramkan, tapi pasti hanya tempat kosong yang sudah lama tak digunakan. Tidak lebih, malam pertama tiba. Angin malam merayap pelan. Suasananya sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih mirip sunyi yang membuat napas terasa berat. Aku sendirian di pos jaga, hanya ditemani lampu neon kecil yang sesekali berkedip seperti hampir mati. Jam menunjukkan pukul 00.37 saat aku mulai merasa aneh. Dari kejauhan, aku mendengar suara samar, seperti pintu kayu digeser. Kret, kret. Aku mengangkat kepala. Angin, gumamku. Tapi angin malam itu nyaris tak terasa. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Krik. Aku berdiri, menyalakan senter, lalu melangkah keluar pos. Suara itu jelas berasal dari area gudang lama di belakang. Aku memicingkan mata, menatap ke arah bangunan itu. Aneh. Tadi pagarnya ketutup, kataku pelan. Sekarang pagar kawat gudang itu terbuka sedikit. Seperti ada yang sengaja masuk. Aku menimbang-nimbang sejenak. Naluri kerjaku sebagai penjaga mendorongku untuk memeriksa. Aku berjalan menembus rerumputan yang basah oleh embun malam, memegang senter erat-erat. Semakin dekat aku ke gudang itu, semakin terasa udara di sekitarnya dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin.
yang membuat kulit merinding. Sesampainya di depan pintu gudang, aku ragu. Bau ape karat dan kayu lembab keluar dari dalam bangunan itu. Tapi aku merasa harus memastikan. "Permisi, ada orang?" tanyaku ragu. Hening, tidak ada jawaban. Aku menelan ludah, lalu mulai mendorong pintu kayu gudang itu sedikit. Tiba-tiba ada suara dari belakangku. "Jangan masuk." Aku berbalik cepat. Seorang lelaki tua berdiri di belakangku, entah sejak kapan berada di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Lo nggak mau ikut hilang kayak yang lain kan?" katanya. Darahku langsung berdesir dingin. "Maksud lo apa?" Dia menatapku lama, lalu berbisik pelan. Di dalam gudang itu, ada yang belum selesai urusannya. Saat lelaki tua itu memandangku, aku merasa ada sesuatu yang berat menekan dadaku. Tatapannya tidak seperti orang biasa. Matanya sayu, wajahnya lelah, tapi sorotnya seakan menyimpan sesuatu yang tidak ingin dia bicarakan. Senter di tanganku bergetar kecil karena telapak tanganku mulai basah. "Lo siapa?" tanyaku, mencoba terdengar tegas meski napasku sedikit goyah. "Gue dulu kerja di sini," jawabnya pelan. "Dulu, sebelum tempat ini ditutup, sebelum semuanya berubah." Aku menelan ludah. "Berubah gimana?" Dia tidak langsung menjawab, justru malah melihat pintu gudang yang masih terbuka sedikit. Dari celah gelap itu, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang mengintip dari dalam. Meski aku tidak melihat apapun secara jelas, hanya perasaan. Diawasi. "Lo nggak seharusnya datang ke sini," katanya lagi. "Kalau masih mau kerja tenang, pura-pura aja nggak tahu kalau ada yang aneh di sini." "Aneh gimana?" tanyaku lagi. Dia menatapku seperti seseorang yang bingung harus bicara atau tidak. Lalu akhirnya dia berbisik, "Udah ada 3 orang yang hilang di gudang ini. Semua penjaga, semua malam hari. Dan sampai sekarang, nggak ada yang nemu mayatnya." Urat di leherku menegang. "Ngaco lo, kalau ada yang hilang, pasti udah ramai. Pasti polisi masuk ke sini." Dia menggeleng pelan. "Nggak semua hal diumbar ke publik. Pemilik lama gudang ini nutupin semuanya, termasuk satu kejadian paling busuk di sini. Bunuh diri." Aku mundur setapak. Rasa tidak nyaman makin kuat. "Lo ngomong gitu, buktinya mana?" Dia tersenyum. Senyum tipis yang menakutkan. "Lo dengar sendiri nanti, atau mungkin lo bakal lihat." Aku mulai kesal sekaligus waspada. "Oke, gini aja. Kalau lo benar pernah kerja di sini, mana identitas lo? Nama lo siapa?" Dia menunduk, lalu menjawab lirih, "Nama gue Darto." Aku terbelalak sedikit. Itu nama yang tadi siang kusebutkan ke Pak Sardi. "Penjaga sebelum lo?" "Udah resign," kata Pak Sardi saat briefing. "Namanya Pak Darto." Tubuhku mendadak kaku. "Lo, Pak Darto?" Dia mengangguk. "Gue nggak resign, gue hilang bulu kudukku meremang keras." "Apa maksud lo?" Dia tidak menjawab. Dia justru menatap tajam ke arah gudang, seolah takut sesuatu mendengar pembicaraan kami. Gue cuma mau bilang, jangan biarin dia manggil nama lo. Jangan jawab apapun yang lo dengar dari dalam gudang ini. Alisku mengernyit. "Dia? Siapa dia?" Pak Darto menatapku dengan mata yang tiba-tiba terlihat begitu kosong. "Dia yang bunuh diri di situ. Dia masih di situ. Dia belum selesai." Tepat setelah dia mengucapkan kalimat itu, dari dalam gudang tiba-tiba terdengar suara lirih, pelan tapi jelas. "Tolong." Aku refleks menoleh ke arah pintu gudang. Suaranya seperti suara perempuan, memelas, kesakitan, seolah sudah lama terperangkap dan kehabisan tenaga. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatap Pak Darto. "Lo dengar itu? Ada orang di dalam," seruku. Tapi anehnya, wajah Pak Darto justru pucat pasi. Dia mundur 2 langkah, seperti takut mendekati gudang. Jangan masuk."
Itu bukan suara orang. Aku menatapnya tidak percaya. Gue harus pastiin, mungkin ada orang butuh bantuan. Aku melangkah maju. Dan sebelum Pak Darto sempat menahan, aku mendorong pintu gudang itu lebih lebar. Udara dingin pekat menyergapku. Dan dari dalam kegelapan itu, ada suara lain yang memanggil pelan. Din. Itu suara perempuan, tapi yang membuat bulu romaku meremang. Dia memanggil namaku. Saat suara itu memanggil namaku, seluruh tubuhku langsung diselimuti rasa dingin yang aneh. Bukan dingin dari angin malam, tapi dingin yang datang dari dalam tulang. Dingin yang membuat perut terasa mual dan jantung berdetak kacau. Aku terpaku di ambang pintu gudang. Senter di tanganku nyaris terlepas. Lo denger itu kan? Suaraku pecah saat menoleh ke arah Pak Darto. Tapi Pak Darto justru mundur makin jauh. Wajahnya panik. Gue udah bilang, jangan jawab kalau ada yang manggil nama lo. Siapa yang manggil gue? Seruku. Pak Darto tidak menjawab. Dia seperti ketakutan pada sesuatu yang tak terlihat. Tutup lagi pintunya. Sekarang juga, tapi terlambat. Gudang itu kini terbuka lebar. Suara lirih dari dalam kembali terdengar. Lebih pelan, namun jelas mengarah padaku. Din, sini. Nada suaranya bukan ancaman, justru terdengar menyedihkan, seolah sedang memohon pertolongan. Dan entah kenapa, ada bagian dalam diriku yang merasa terpanggil. Aku melangkah setengah tubuh ke dalam gudang, menyorotkan senter. Debu berterbangan. Bau karat dan oli tua masih sangat kuat. Di sudut-sudut ruangan terlihat mesin rusak, meja patah, dan tumpukan kayu lapuk. Tapi yang paling membuatku merinding, ada tali tambang yang tergantung dari balok atap gudang. Masih kuat, masih terikat membentuk simpul. Aku menelan ludah. Simpul gantung, seolah menjawab pikiranku sendiri. Datang lagi suara lirih dari dalam gudang. Jangan biarin aku sendirian. Aku memutar tubuh dan berteriak ke Pak Darto. Kalau ada orang di dalam, gue harus pastiin. Gue gak akan tinggal diam. Pak Darto memegang kepalanya, seperti orang yang putus asa. Lo gak ngerti. Yang lo denger itu bukan manusia. Tiba-tiba aku merasa merinding lagi. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Ada sesuatu yang janggal. Suara yang memanggil tadi. Bagaimana mungkin dia tahu namaku? Baru 1 hari aku kerja di sini. Tidak ada orang selain staf yang tahu aku jaga malam. Tidak ada orang luar yang tahu namaku, kecuali... Lo tadi bilang apa? Tanyaku pelan pada Pak Darto. Tadi lo bilang, jangan biarin dia manggil nama lo. Maksud lo, dia siapa? Pak Darto tidak langsung menjawab. Dia mendekat perlahan sambil bicara sangat pelan. 1 tahun lalu, ada seorang perempuan bunuh diri di gudang ini. Orang sini percaya, arwah yang meninggal karena bunuh diri tidak langsung pergi. Mereka terperangkap antara dunia orang mati dan dunia kita. Dan arwah yang gak terima kematiannya bisa jadi arwah penasaran. Aku terdiam. Hembusan angin dingin tiba-tiba masuk dari celah dinding gudang. Udara di sekelilingku berubah berat. Kenapa dia manggil gue? Tanyaku lagi. Karena dia butuh pengganti, jawab Pak Darto lirih. Aku tersentak. Pengganti? Maksud lo dia nyari korban? Pak Darto mengangguk. Arwah gak bisa pergi kalau dendamnya belum selesai. Dan arwah yang mati karena bunuh diri ingin ditemani. Mereka kesepian. Aku mundur selangkah. Kesepian? Dia ngerasa gak ada yang nolong. Maka dia pengen ada orang lain yang ikut mati di tempat yang sama. Suara itu datang lagi. Pelan, lembut, memanggil. Din, bantu aku. Aku terdiam. Tapi kali ini ada yang berbeda. Suaranya bukan lagi hanya terdengar, tapi terasa. Seperti langsung dibisikkan ke dalam kepalaku. Dan dari dalam gudang yang gelap itu,
aku melihat sesuatu bergerak di sudut ruangan, tepat di bawah tali gantung itu. Siluet perempuan berdiri membelakangiku. Dek Darto. Suaraku bergetar. Lu lihat itu nggak? Pak Darto menatapku lama, dan dengan suara parau penuh ketakutan, dia menjawab, bukan lo yang ngelihat dia, Din. Nah, dia yang ngelihat lo. Aku berdiri terpaku di ambang pintu gudang yang menganga gelap. Napasku kini tak lagi teratur. Ada rasa takut yang menekan dada, tapi di saat bersamaan ada sesuatu di dalam diriku yang merasa ditarik masuk, seolah ada magnet tak terlihat dari dalam gudang yang memaksa langkahku bergerak maju. Din, jangan masuk lagi. Suara Pak Darto terdengar tegang. Aku tidak menjawab. Pandanganku masih menatap ke arah sudut ruangan itu, ke arah sosok perempuan yang tadi kulihat berdiri diam. Dia masih di sana. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang kusut menutupi wajahnya, bajunya lusuh seperti sudah lama terkubur tanah. Auranya gelap, dingin, dan membuat seluruh bulu kudukku berdiri. Tanpa sadar, aku melangkah selangkah lagi ke dalam gudang. Din, teriak Pak Darto lagi, kini lebih keras. Aku menoleh padanya. Lo lihat dia juga kan? Pak Darto menggigit bibir. Gue lihat, tapi lebih baik jangan dilihatin balik. Dia suka kalau diperhatiin. Itu yang bikin dia makin kuat, makin kuat. Ulangku dengan dahi berkerut. Arwah penasaran butuh energi. Dan ketakutan manusia adalah makanan buat mereka. Jelasnya lirih. Aku menatap lagi sosok perempuan itu. Sekarang jaraknya hanya beberapa meter. Dia berdiri diam, membelakangiku, tepat di bawah tali gantung yang menjuntai dari langit-langit. Kalau dia arwah penasaran, kenapa dia masih di sini? Tanyaku. Karena gue masih punya urusan. Jawaban itu tidak keluar dari mulut siapapun, tidak terdengar di telinga, tapi bergema langsung di dalam kepalaku. Sontak aku terdiam, mematung. Ini bukan lagi sekadar melihat hantu. Ini lebih buruk. Dia berkomunikasi langsung ke pikiranku. Tiba-tiba lampu senterku bergetar dan padam. Jantungku terpental. Sial! Ruangan langsung gelap total. Hanya suara napasku yang terdengar cepat dan berat. Darto, panggilku. Tolong sorot ke sini. Tidak ada jawaban. Darto, lo di mana? Masih sunyi. Tapi ada suara lain. Suara langkah kaki yang pelan, mendekat, menimbulkan derit halus di lantai kayu gudang. Tek, tek, tek. Langkah itu bukan dari Pak Darto. Aku tahu, aku merasakannya. Langkah itu terlalu ringan, terlalu pelan, terlalu tidak wajar. Dan ketika langkah itu berhenti tepat di depanku, sebuah suara lirih muncul dari kegelapan. Kenapa kamu berhenti? Din. Napas terhenti di tenggorokanku. Dia ada di depanku, di depan wajahku. Tanpa cahaya pun aku bisa merasakan keberadaannya. Aroma anyir bercampur bau tanah basah menguar, seperti bau liang kubur. Aku nggak kenal lo, kataku terbata. Tiba-tiba sesuatu menyentuh tanganku. Dingin, tajam, seperti tulang tanpa daging. Suara itu berbisik lagi. Kamu datang, kamu dengar aku. Berarti kamu satu-satunya yang peduli. Aku nggak ngerti maksud lo, kataku gemetar. Aku mencoba menarik tanganku, tapi cengkeramannya kuat. Kamu mau nolong aku kan? Aku. Sebelum aku sempat menjawab, lampu senterku menyala lagi tiba-tiba, sendirinya. Dan di depan wajahku, tepat di hadapanku, terpampang wajah perempuan itu. Matanya lebam, membiru. Lidahnya hitam terjulur sedikit. Di lehernya masih menggantung jerat tambang rusak yang menancap ke kulitnya. Tubuhnya menggantung, kaki menjuntai tanpa berpijak tanah. Dan dia tersenyum. Aku sudah menunggumu, Din. Aku menjerit. Bukan karena aku pengecut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat kematian dari jarak sedekat itu.
dan kematian itu memanggilku. Aku mundur sampai punggungku menabrak dinding gudang yang dingin dan lembab. Napasku tersengal, senter di tanganku bergoyang-goyang tak stabil, menciptakan bayangan mengerikan di dinding yang runtuh. Sosok perempuan itu menggantung beberapa sentimeter di depan wajahku, tanpa tergantung pada apapun. Tambang di lehernya menggantung ke belakang, seperti tidak lagi menahannya. Dia seperti boneka rusak yang hidup kembali. Aku berteriak, "Pergi!" Dia tidak bergerak. Senyumnya memanjang, bukan senyum manusia. Senyum yang terasa memaksa otot wajah ke arah yang tidak semestinya. Senyum yang dipenuhi amarah dan keputusasaan yang menumpuk. Matanya tidak berkedip satu kali pun. "Kenapa kamu takut?" bisiknya. "Kamu bilang kamu mau menolong orang." "Aku gak pernah bilang." Suaraku tercekat. "Kamu menjawab panggilanku. Kamu datang padaku. Kamu yang membuka pintunya untukku." "Apa?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, gue cuma mau cek." "Berarti kamu peduli?" katanya pelan, tapi suaranya menusuk kepala. "Nggak ada yang peduli waktu aku mati. Nggak ada yang nolong." Napasnya berat, seperti orang yang kehabisan udara, meski dia sudah tidak lagi bernyawa. Aku merasa hampir muntah melihat luka berwarna kehitaman di lehernya yang seolah masih baru. "Lo siapa?" tanyaku akhirnya. Suaraku lirih, tapi di kepala terasa ada yang berteriak. "Apa yang lo mau?" Dia memiringkan kepala sedikit. "Aku tidak boleh menyebut namaku. Mereka bilang kalau arwah menyebut namanya sendiri, dia akan semakin terikat ke dunia ini. Aku ingin pergi, tapi aku tidak bisa." Aku mulai memperhatikan lebih detail wajahnya. Di balik horor yang menutupinya, ada sisa-sisa wajah perempuan yang sebenarnya cantik, alis rapi, bentuk wajah tegas, tulang pipi tinggi, bukan wajah yang asing dipandang. "Kenapa lo bunuh diri?" Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulutku. Dia diam lama, lalu perlahan senyumnya hilang. "Aku tidak bunuh diri. Aku terpaku. Tapi aku digantung," katanya dingin. "Dan mereka bilang aku bunuh diri supaya tutup mulut orang-orang, supaya semuanya beres, supaya tidak ada yang tahu di gudang ini dulu ada sesuatu." "Apa maksud lo sesuatu?" Dia tidak menjawab. Justru sebaliknya, tiba-tiba matanya berubah tajam, pandangannya menusukku. "Din," aku menelan ludah. "Apa?" "Kamu harus bantu aku. Kamu satu-satunya yang bisa dengar aku. Kamu bisa lihat aku. Sudah aku tunggu lama." "Aku nggak ngerti," kataku pelan. "Kenapa harus gue? Karena kamu sama seperti aku." Kalimat itu menusukku. "Sama?" Dia mendekat. Jaraknya kini hanya beberapa inci. Kulitku merinding seluruhnya. Dia berbisik, "Kamu sendirian." Suasana hening. Kata-katanya seperti membongkar sesuatu yang tidak pernah ku beritahu siapapun. Rasa sepi yang sering ku sembunyikan. Luka yang jarang ku sadari. Dan itu membuatku takut. Dia melanjutkan, "Orang seperti kita mudah dipanggil oleh arwah karena kita tidak punya ikatan yang menahan kita di dunia ini." Aku mulai panik. "Apa maksud lo? Gue masih hidup dan gue enggak." Tiba-tiba gelap. Semua lampu padam. Senterku mati total. Gudang berubah hitam pekat. Dan dalam kegelapan itu, suara perempuan itu kembali terdengar. Tapi kali ini tepat di belakang telingaku. "Aku akan menunjukkan kebenaran. Mulai malam ini, kamu tidak bisa pergi." Aku membeku. Lalu dari kejauhan, terdengar suara teriakan Pak Darto. "Din, keluar dari situ sekarang." Dan saat itu juga, suara perempuan itu berubah menjadi tawa retak yang sangat menyakitkan untuk didengar. Tawa yang tidak terdengar sepenuhnya manusia. Tawa yang menyimpan dendam. Gudang itu bergetar. Dan aku tahu, ini baru awal teror. Pak Darto menarikku keluar dari gudang dengan paksa.
Begitu kami berhasil menutup pintu gudang itu dan menjauhinya, aku terkapar di tanah dengan napas pontang-panting. Tenggorokanku perih seolah tercekik. Kaki gemetarku sulit berdiri. Dunia rasanya seperti berputar. "Apa yang lo lakukan? Lo mau mati, hah?" bentak Pak Darto sambil memegangi pundakku kuat-kuat. Apa tadi itu? Kenapa dia bisa manggil nama gue? Kenapa dia bisa nyentuh gue?" Aku bicara terbata-bata, suaraku penuh ketakutan. Pak Darto memelototiku. "Dia udah nandain lo." "Nandain?" ulangku. Dia mengangguk berat. "Lo harus pergi dari sini, malam ini juga. Jangan balik lagi. Lo masih bisa selamat kalau lo pergi sekarang." "Gue gak akan pergi sebelum gue tahu apa yang sebenarnya terjadi." Balasku memaksa berdiri. "Din, lo gak ngerti. Ini bukan urusan lo. Sekarang jadi urusan gue." Suaraku meninggi. Tadi dia bilang dia gak bunuh diri. Dia dibunuh. Kalau itu benar, harus ada yang tanggung jawab. Pak Darto terdiam. Sorot matanya berubah. Bukan lagi marah, tapi seperti menimbang sesuatu. Seperti dia tahu sesuatu yang sudah lama ingin ia ceritakan, tapi menahannya selama ini. Dia menarik napas berat. "Baik, lo mau tahu ya? Gue kasih tahu kami kembali ke pos jaga." Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Bahkan saat kami duduk, aku bisa merasakan sesuatu. Seolah ada yang mengikuti kami. "Lo pernah dengar nama Rani?" tanya Pak Darto kemudian. Aku menggeleng. "Siapa itu?" "Dulu, 1 tahun lalu, sebelum gudang itu resmi ditutup, ada buruh perempuan yang kerja di situ. Namanya Rani. Usianya masih muda, 23 tahun. Anaknya baik, rajin. Semua orang suka dia." Aku mendengarkan serius. Tapi suatu hari, dia tiba-tiba ditemukan tewas gantung diri di dalam gudang. Orang-orang dilarang mendekat waktu itu. Polisi datang, tapi kasus cepat ditutup. Katanya dia depresi, bunuh diri. Katanya ada suratnya. Katanya hidupnya bermasalah. Pak Darto memandangku dalam-dalam. Tapi semua itu bohong. Aku menatapnya tidak percaya. "Kenapa lo yakin dia gak bunuh diri?" "Karena gue ada di sini waktu semuanya terjadi." Suaranya berubah rendah dan getir. "Dan gue tahu siapa yang bunuh dia." Suasana mendadak seperti membeku. "Siapa?" tanyaku menahan emosi. Pak Darto memandang berkeliling waspada, lalu sedikit mencondongkan tubuhnya mendekat. "Pernah dengar nama Herman?" Aku menggeleng lagi. "Dia mandor waktu itu. Orangnya kasar, suka main tangan dan..." Pak Darto berhenti sejenak. "Dia ngincar Rani." Apa maksud lo ngincar?" tanyaku, meski aku sudah bisa menebak kemana arah cerita ini. "Lo paham sendirilah," gumamnya penuh benci. "Dia ngikutin Rani, gangguin, sampai ngancem kalau Rani gak nurutin maunya, dia bakal dipecat." Aku mengepalkan tangan. Rani nolak. "Iya, tapi Herman tetap maksa." Suatu malam, Rani dipanggil ke gudang buat ngomong 4 mata. Besoknya, dia ditemukan gantung diri. Sunyi, hanya suara jangkrik di luar pos yang terdengar. Ada bekas luka lebam di tubuh Rani. Pergelangan tangannya luka kayak bekas diikat. Tapi laporan bilang itu cuma luka kecelakaan. Gak ada yang nyelidikin lebih jauh. Aku menahan napas, menunggu kelanjutannya. Gue yakin Rani dibunuh, tapi gak bisa ngomong apa-apa. Orang-orang takut. Kenapa? Karena Herman disokong orang dalam. Ada orang yang lindungin dia. Aku mengepalkan tangan makin kuat. "Terus siapa yang lindungin dia?" Pak Darto menatapku lama sebelum akhirnya menjawab. "Bos besar di sini, pemilik pabrik. Orang yang bayar gaji kita, bulu kuduku meremang." "Dan lo tahu apa yang paling parah?" lanjut Pak Darto. "Apa?" "Nama Rani dihapus dari catatan perusahaan, seolah dia nggak pernah ada." Malam itu aku tidak bisa tidur. Bahkan setelah Pak Darto pulang sebelum subuh, pikiranku terus berputar.
Nama Rani sekarang seperti terpatri di kepalaku. Dan semakin kupikirkan, semakin masuk akal semua yang dikatakan Pak Darto. Perempuan itu tadi, arwah di gudang itu, dia Rani. Tapi yang lebih menggangguku adalah kalimat terakhirnya. Nama Rani dihapus, seolah dia tidak pernah ada. Kenapa seseorang repot-repot menghapus jejak seseorang kalau tidak sedang menutupi sesuatu? Esok siang, aku mendatangi kantor administrasi pabrik ketika jam istirahat. Ada satu orang yang kupikir bisa kuberi alasan. Bu Wati, bagian administrasi yang terkenal cerewet tapi informatif. Dari semua staf, dia yang paling tahu urusan data karyawan lama. Cari data karyawan lama? Tanyanya sambil menaikkan alis saat kutanya. Memangnya kamu butuh buat apa? Kepo aja Bu, jawabku seadanya. Kemarin Pak Sardi cerita kalau banyak orang dulu kerja di sini sebelum bangkrut. Saya cuma penasaran, Bu Wati mendengus. Kepo mah, kelakuan kamu emang. Tapi tetap saja ia bangkit dan membuka arsip di lemari besi. Kertas berkarat dan bau lembab keluar dari dalamnya. Ia mulai mencarikan daftar pegawai lama. Satu persatu folder ditarik keluar. Tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Buset, rapi banget nih file, kataku basa-basi. Bu Wati tertawa kecil. Harus dong, aku menunggu saat yang tepat. Ketika Bu Wati mulai membuka data karyawan tahun 2021, tahun yang disebut Pak Darto, aku bertanya, Bu, ada nggak nama karyawan namanya Rani, perempuan, umur sekitar 20 tahunan? Bu Wati berhenti, tangannya menggantung di atas kertas. Wajahnya berubah sekilas, bukan terkejut, tapi seperti panik sesaat. Siapa? Dia bertanya datar. Rani, ulangku. Buruh perempuan, kerja di gudang lama. Ekspresi Bu Wati berubah tipis, mengeras, dingin. Tidak ada. Aku memandangnya. Serius? Coba cek lagi. Tidak ada. Ulangnya lagi, lebih tegas. Nada suaranya berubah kaku. Jangan cari-cari nama yang tidak ada di sini. Tapi, Dinda! Serunya tiba-tiba memotong kalimatku. Kamu masih baru di sini. Saya kasih saran. Jangan ikut campur urusan lama di tempat ini. Percaya sama saya. Fokus kerja aja. Dia menutup map arsipnya keras-keras, lalu kembali menyimpannya. Selesai. Pembicaraan ditutup sepihak. Aku berdiri terpaku. Bu, saya cuma nanya. Pura-pura nggak tahu aja, Din. Suaranya rendah dan pelan. Ada beberapa hal di dunia ini yang kalau kamu buka lagi, kamu akan disingkirkan. Tapi Bu, kalau kamu masih pengen kerja di sini, jangan sebut nama itu lagi, katanya dingin sambil menatap lurus ke mataku. Atau kamu bakal hilang. Aku tercengang. Hilang? Bu Wati mendekat sedikit, lalu berbisik di telingaku. Kayak penjaga sebelumnya, Pak Darto. Jantungku berhenti sepersekian detik. Aku menatapnya, bingung, ketakutan, dan curiga sekaligus. Bu, Pak Darto nggak hilang. Dia menatapku tajam. Kamu ketemu dia? Tubuhku menegang. Iya. Bu Wati menatapku lama, lalu tiba-tiba bergidik ngeri. Dia mundur selangkah perlahan. Lalu ia berbisik dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Pak Darto sudah meninggal, Din. Dia hilang setahun lalu dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Dunia mendadak terasa berputar. Apa? Kalau begitu, siapa pria yang kutemui tadi malam? Sejak pembicaraan dengan Bu Wati siang itu, pikiranku kacau. Aku duduk lama di pos jaga, memikirkan kalimat terakhirnya. Kalimat yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Pak Darto sudah meninggal, Din. Dia hilang setahun lalu. Tapi, aku baru saja bicara dengannya semalam. Dia menolongku keluar dari gudang. Aku melihatnya. Aku mendengar suaranya. Aku bahkan sempat memegang bajunya saat dia menarikku. Jadi, apa yang sebenarnya kutemui semalam? Angin malam berembus,
membawa suara derik bambu saling bergesekan di kejauhan. Biasanya aku tidak terlalu memperhatikan suara begituan, tapi malam ini berbeda. Semua suara terdengar mencurigakan. Handphoneku bergetar. Ada pesan dari nomor tidak dikenal. Berhenti cari masalah kalau mau selamat. Aku menatap layar beberapa detik. Pesan kedua menyusul. Jangan tanya siapa aku. Anggap aja ini peringatan terakhir. Aku langsung berdiri dan mematikan lampu pos. Seseorang memperhatikanku. Ada yang tahu aku mencoba mencari tahu soal Rani. Tapi siapa? Pikiranku langsung mengarah ke satu nama. Herman. Mandor yang disebut-sebut Pak Darto. Kalau benar dia terlibat, mungkin dia tidak sendiri. Mungkin ada lebih dari satu orang yang ingin tragedi itu tetap terkubur. Aku coba balas pesan itu. Lo siapa? Tidak dibalas. Tapi belum sempat aku taruh HP, pesan ketiga masuk. Jangan sok berani. Di tempat ini, orang hilang itu wajar. Aku menelan ludah, mengeras, tidak menunjukkan kalau aku takut. Lo salah orang kalau ngira gua takut. Aku kirim, tapi tanganku dingin. Beberapa menit kemudian, tidak ada balasan. Aku menyandarkan punggung, mencoba tenang. Tapi baru saja aku hembuskan napas. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk kaca pos dari luar. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku ambil senter dan membuka pintu pos perlahan. Jalan setapak gelap di depan sepi. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Siapa? Seruku. Tidak ada jawaban. Aku menyinari rerumputan, pagar kawat, gudang tua di kejauhan. Semua hening. Aku kembali masuk ke pos. Tok, tok, tok. Kali ini dari jendela samping. Aku menoleh cepat. Masih tidak ada siapapun. Tapi ada sesuatu yang baru kulihat. Jejak jari di kaca. Seperti bekas tangan yang menempel, namun panjang dan kurus. Warnanya sedikit hitam keabu-abuan. Aku mendekat perlahan. Jejak jari itu bukan milik manusia normal. Nafasku memburu. Aku memutuskan keluar lagi, menyinari area sekitar. Tidak ada siapa-siapa sampai aku melihat sesuatu di bawah pagar gudang besar sebelah timur. Ada sesuatu tergeletak di tanah. Kertas. Aku mendekat dan mengambilnya. Itu foto lama. Aku menyalakan senter dan melihat lebih jelas. Foto itu memperlihatkan sekelompok pekerja berdiri di depan gudang lama. Semua memakai seragam kerja, dan di barisan tengah, aku melihat wajah perempuan yang aku kenal. Rambutnya sama, wajahnya sama. Itu Rani. Tanganku gemetar saat melihat deretan nama di belakang foto. Tulisan spidol yang sudah pudar. Ada nama-nama dalam daftar itu. Andi, Surya, Bowo, Hendra, Puji. Dan di baris terakhir, disilang dengan tinta hitam. Darto jantungku berdegup keras. Buru-buru aku memeriksa lagi foto itu. Di pojok kanan bawah, ada bekas sobekan. Seolah ada seseorang yang sengaja merobek bagian foto yang memperlihatkan satu orang lagi. Orang ke-13. Orang yang berdiri di sebelah Rani. Saat aku menatap foto itu lama-lama, muncul hembusan angin dingin yang tidak normal. Dan di kejauhan, dari arah gudang tua, aku mendengar suara itu lagi. Pelan, lirih, memanggilku. Diin. Aku mematung, karena kali ini suaranya tidak berasal dari gudang. Suaranya tepat berada di belakangku. Sejak malam itu, aku merasa dia selalu ada di sekitarku. Tidak hanya di gudang tua, tapi dimanapun aku berada. Suaranya selalu terdengar samar, seperti bisikan yang hanya bisa kudengar sendiri. Saat aku berada di pos jaga, terdengar lirih. Din, kenapa lo pergi begitu saja? Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan gelap yang menempel di dinding. Napasku memburu, tapi aku menenangkan diri. Ini cuma halusinasi, gumamku, mencoba masuk akal. Namun malam berikutnya, saat aku pulang ke rumah, hal yang sama terjadi.
Di sepanjang jalan sempit menuju rumah, aku merasa seperti ada yang mengikuti. Sepeda motor melintas, tetapi bayangan gelap di sisi jalan seolah bergerak mengikuti laju motorku. Sesekali terdengar suara serak, "Din, jangan lari." Aku menengok ke belakang, tapi jalan kosong. Sekali lagi, aku mencoba menertawakan diriku sendiri. Tapi saat membuka pagar rumah, aku melihat bayangan seseorang berdiri di ujung jalan. Tinggi, kurus, rambut panjang menutupi wajah. Sosok itu menatap lurus ke arahku. Aku yakin itu Rani. Aku menutup pagar, terkunci rapat, tapi suaranya tetap terdengar. Kali ini lebih dekat. Dari ruang tamu, dari dapur, bahkan terasa seperti bisikan langsung di telingaku. "Kamu satu-satunya yang bisa melihatku, Din." Aku merinding. Aku mencoba berbicara keras. "Apa yang kamu mau?" Tapi tidak ada jawaban. Suara itu hanya bergema di kepalaku sendiri. Panik mulai merasuki. Aku menyalakan lampu, membuka jendela, berharap bisa melihat sekadar manusia normal. Tapi bayangan gelap tetap berada di luar. Sesekali terlihat sekilas wajahnya. Mata hitam, bibir mengerucut, senyum penuh dendam, tapi juga kesedihan. Hari berikutnya, aku mencoba mencari tahu lebih lanjut di arsip lama. Aku mengumpulkan dokumen, foto, catatan absensi. Tujuanku satu, mencari siapa yang terakhir bersama Rani sebelum kematiannya. Setiap dokumen yang kubuka terasa berat. Seolah arwah itu menatapku dari balik kertas, memperingatkanku. Tapi aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada catatan kecil di buku absensi lama yang mencatat shift malam. Nama Rani tercantum terakhir kali di gudang bersama Herman. Tidak ada yang lain. Semua orang lain pulang lebih awal. Bahkan Darto pun tercatat keluar sebelum jam shift selesai. Tiba-tiba aku ingat semua peringatan Pak Darto dan Bu Wati. Orang-orang hilang, arwah penasaran, jangan cari tahu lebih dalam. Dan kini aku sadar, aku sedang berada di garis batas itu. Malam itu, di pos jaga, aku mendengar suara langkah kaki di luar lagi. Kali ini jelas, lebih berat, lebih nyata. Senterku nyala sendiri, menyorot ke arah bayangan di kejauhan. Dan di sana, Rani berdiri, menatapku. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah cahaya senter. Mata lebam, bibir memucat, tapi tatapannya penuh permohonan. Dia menatapku dan berbisik, lembut tapi menusuk. "Din, tolong, jangan biarkan mereka mengulanginya. Jangan biarkan aku sendirian lagi." Aku membeku. Sekarang aku mengerti. Arwah Rani bukan sekadar ingin menakut-nakuti. Dia ingin kebenaran diungkap. Tapi aku juga tahu, jika aku salah langkah, aku bisa menjadi korban berikutnya, seperti Pak Darto atau para penjaga yang hilang sebelumnya. Dan di saat yang sama, aku merasakan ada sesuatu yang lain bergerak di kegelapan. Tidak terlihat jelas, tapi mengintai. Sosok manusia, sosok yang masih hidup, sosok yang punya alasan kuat untuk menutupi semua ini. Aku sadar, teror ini tidak hanya dari dunia lain. Masih ada yang hidup di sekitar kita, dan mereka akan melakukan apapun agar rahasia ini tetap terkubur. Malam itu, aku duduk termenung, menatap bayangan Rani yang menunggu di kejauhan, sambil bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku bisa menolongnya tanpa kehilangan diriku sendiri? Malam itu hujan turun deras. Aku duduk di pos jaga, menatap gudang tua yang menakutkan, menunggu sesuatu yang tidak bisa kuprediksi. Rani masih muncul dalam pikiranku, suaranya berbisik lembut di telingaku. "Din, tolong, jangan biarkan mereka menutupi semuanya." Aku tahu, ini saatnya menghadapi kebenaran. Aku tidak bisa lagi menghindar. Semua dokumen lama, foto, dan catatan absensi yang kubawa sebelumnya menunjukkan satu hal. Kematian Rani bukan bunuh diri. Dia dibunuh. Dihabisi oleh seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Herman, mandor,
yang dulu di gudang dengan perlindungan pemilik pabrik. Pak Darto yang kukira hidup ternyata menjadi korban awal yang mengetahui terlalu banyak. Aku menarik napas panjang dan menyalakan senter. Langkahku pelan tapi pasti masuk ke gudang tua. Hujan membuat lantai kayu licin, debu dan kotoran terangkat ke udara. Tapi aku tidak peduli. Setiap langkah terasa berat, tapi suara bisikan Rani memotivasiku. Din, di sini, di sini. Aku menoleh, dan di sudut gudang, di bawah tali gantung yang menakutkan, aku melihat sosoknya. Rani berdiri diam, wajahnya pucat, tapi kini tidak menakutkan. Ada kesedihan yang dalam, tapi juga ketenangan yang menunggu untuk dilepaskan. Aku menunduk, menatapnya dan berkata, Rani, aku akan membantu. Aku akan memastikan semua orang tahu kebenaranmu. Tiba-tiba, bayangan lain muncul dari balik tumpukan kayu. Herman, dia terkejut melihatku. Matanya menyipit, tapi tidak agresif. Mungkin karena dia sadar rahasianya akan terbongkar. Aku mendekat, menatapnya lurus ke mata. Kenapa kau lakukan semua ini, Rani? Dia tidak bersalah. Herman diameter. Suasana menjadi tegang. Aku bisa merasakan kehadiran Rani di sampingku. Sosoknya semakin terang, lebih nyata. Suara lembutnya terdengar di kepala, bukan di telinga. Din, cukup. Pastikan mereka tidak menutupi kebenaran. Aku mengambil langkah terakhir ke arahnya, sambil menatap mata Rani. Saat itu, aku menyadari, arwahnya tidak ingin balas dendam. Dia hanya ingin pengakuan, agar dunia tahu kebenaran. Aku meninggalkan gudang dengan dokumen-dokumen yang cukup untuk membongkar kasus ini. Foto-foto, catatan absensi, arsip lama, semua kubawa ke pihak berwenang. Sesampainya di kantor polisi, aku menyerahkan semuanya. Beberapa bulan kemudian, kasus dibuka kembali. Penyelidikan baru dilakukan, dan akhirnya nama Rani dibersihkan. Terhapus dari catatan palsu, dan kebenarannya diketahui publik. Setelah itu, malam-malamku terasa berbeda. Rani tidak muncul lagi di gudang tua atau dalam mimpi burukku. Suaranya hanya terdengar sekali di malam pertama aku menyerahkan dokumen ke polisi. Terima kasih, Din. Akhirnya aku bisa pergi. Aku menatap gudang tua dari jauh, masih berdiri kokoh, namun kini bukan lagi tempat menyeramkan bagiku. Arwah Rani akhirnya tenang. Sedangkan Pak Darto, mungkin dia sudah menemukan kedamaian juga. Aku belajar satu hal yang membuat bulu kuduku tetap merinding saat mengenangnya. Dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada yang masih tersisa, terperangkap karena ketidakadilan, karena rahasia yang sengaja ditutupi. Dan terkadang, satu orang yang berani mendengar dan menolong bisa mengubah segalanya. Gudang tua itu kini tetap sunyi. Tapi aku tahu, jika suatu hari ada orang baru yang mendengar suara lirih memanggil dari dalam, mungkin mereka sedang menunggu seorang Din lain. Dan aku akan selalu ingat malam-malam itu. Malam-malam ketika arwah dan kebenaran bersatu. Dan akhirnya membawa keadilan bagi yang sudah tak bersuara. Rani akhirnya bisa tenang. Tapi lo gak pernah tahu siapa yang bakal muncul di gudang tua malam ini. Siapa yang masih menunggu, dan siapa yang bakal ketemu kebenaran sendiri. Kalau lo berani, coba deh bayangin. Kalau lo yang manggil namamu dari gelap itu, beneran ada atau cuman bayangan? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kisah horor nyata berikutnya bisa datang kapan aja. Lo udah siap nungguin?